untuk mentaati Allah apa yang diperlukan? Iman. Makanya selalu saya katakan, ditanya sama Pak Ramdan, apa judulnya kita pengajian? Iman, ngopi, ngobrol perkara iman. Karena hari ini yang rusak iman itu. Hari ini orang kalau sakit nggak ingat lagi Allah, dia ingat dokter. Hari ini orang kalau lapar dia nggak ingat Allah, tapi dia ingat rumah makan Padang. Ya. Hari ini orang kalau sakit hadirin mulia, dia ingat rumah sakit. Dia ingat obat. Berapa orang yang sakit ketika sakit istighfar, ketika sakit ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat taubat. Berapa orang yang menyelesaikan masalahnya dengan amalan, dengan sunnah. Satu dunia hari ini hadirin sekalian, satu dunia mentaati orang kafir. Mestinya agama yang mengatur dunia, bukan dunia yang mengatur agama. Hari ini karena lemahnya iman umat Islam, agama kita diobrak-abrik sama orang kafir, Pak. Haji pun gak boleh. Yang larang siapa? Kafirun. Masjid kita takut. Bahkan masih ada masjid yang ditutup sampai sekarang. Nah, jadi hadirin sekalian, kalau kita meyakini Allah dan Rasulnya, mestinya apa yang Nabi katakan sebagai obat kita gunakan. Kok kita tinggalkan, Pak? Ada satu orang dokter, mohon maaf nih kalau ada dokter di sini, saya tidak menyinggung profesi dokter. Satu orang dokter dari Baghdad, dia pindah ke Madinah, kemudian buka praktek di Madinah dengan harapan banyak nanti sahabat-sahabat Nabi yang berobat ke dia. 2 tahun dia praktek, satu orang pun tak ada yang pergi berobat ke dokter. Langsung alih profesi. Dan jadi apa dia setelah itu? Kenapa sahabat kalau sakit dia selesaikan dengan sedekahnya? Kalau dia sakit, dia selesaikan dengan madu. Dia ambil air putih, dia timbun Al-Fatihah, dia minum. Al-Fatihah itu obat semua penyakit. Pernah nggak Pak anak bapak panas, bapak kasih air minum Al-Fatihah? Obat semua penyakit. Minum habatus sauda. Kalaupun terpaksa harus menggunakan tindakan medis, hijamah, berbekal, fasting. Berbagai macam pengobatan diajarkan oleh Rasulullah, Tibun Nabawi, pengobatan secara Nabi, tapi tak kita pakai. Justru kita percaya dengan, mohon maaf Pak, dengan arahan orang nggak jelas agamanya. Yang mereka sendiri pun berbantah-bantahan tentang obat yang dia katakan untuk melindungi kita itu. Mereka sampai detik ini berbantah-bantahan, Pak. Ada yang katakan ini mudarat, ada yang katakan ini manfaat, ini bahaya, ada yang tidak, ini waduh macam-macam. Mereka sendiri pun protes, Pak, dengan obat yang mereka buat, yang dia paksakan kita harus pakai obat itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena lemahnya iman. Kita takut aneh-aneh, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Gak takut kepada Allah. Memang jelas hadirin sekalian, siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah perintah seluruh makhluk menakut-nakuti dia. Lalu mereka, pengurus masjidnya bilang, ya itulah Ustadz, gara-gara pandemi ini semua, jadi donatur kita pada ada yang bangkrut, ada yang ini semua. Yang tadinya sudah berniat mau donasi tiba-tiba nggak jadi. Ya terus, ya begitulah. Tapi uniknya lagi Pak, itu masjid yang saya kunjungi itu, sebelum saya datang tuh mereka buat amalan. Dia buat amalan supaya saya bisa datang ke masjid itu, kan aneh Pak. Salah satu jamaah masjid itu followers Instagram. Jadi tiap hari dia lihat saya ngelukis kaligrafi, dia bilang nanti kalau masjid kita jadi, kita minta kubahnya masjid itu dilukis kaligrafi. Nah, lalu dia dengar saya lagi di Palembang, tapi dia nggak tahu saya di mana. Dan waktu itu masjidnya sedang urgen banget Pak, bahkan mohon maaf sedang berhutang ke toko bangunan. Lalu saya berjumpa dengan salah satu jamaah itu di salah satu masjid dan diundanglah ke masjid itu. Saya tanya, memang berapa ini perlu bangun masjid? Dia bilang, kalau sesuai RAB-nya 6M lagi selesai masjid kami. Gede masjid, 4.000 meter tanah. Terus saya bilang 6M, Masya Allah, saya bukan orang kaya, saya nggak punya duit. Tapi kalau kita jamaah rame-rame 6M itu selesai itu. Kalau sendirian itu berat, ya enggak? Saya bilang saya pernah membantu donasi pembangunan masjid di Bali tahun 2014 dengan cara saya melelang lukisan saya.
Dan alhamdulillah waktu itu 7 tahun lalu lukisan saya itu terjual 500 juta. Saya bilang kalau 6M berarti 12 lukisan. Tapi siapa kira-kira yang mau beli lukisan zaman sekarang, Pak? Dikasih aja orang-orang, kadang-kadang orang enggak di ini, orang enggak mikir lukisan. Lalu jamaah itu mengajak saya ke satu tempat wisata di Palembang, tepatnya di Gandus. Ada satu bait rumah Al-Quran. Di rumah Al-Quran itu di sana, Pak, dipahat, diukir di atas kayu 30 juz Al-Quran. Dan waktu itu saya merasa, hadirin sekalian, sebagai seorang seniman tertantang, tertampar juga. Ini orang ngukir Qurannya bisa, masa kamu ngelukis nggak bisa? Itu ceritanya Pak Yudi. Akhirnya saya nggak jadi berangkat ke Padang, saya urungkan niat balik ke Jakarta, dan saya sampaikan ke masjid itu secara spontan, insya Allah saya akan bantu pembangunan masjid ini dengan cara melukis 30 juz Al-Quran. Nanti di lantai 4 tolong didesainkan satu galeri Al-Quran sehingga masjid ini pun nanti bisa jadi destinasi wisata para pelajar. Seperti Gandus. Gandus itu, Pak, tempat wisata nomor 1 di Sumsel. Jumlah kunjungannya, bait Al-Quran itu. Nanti boleh Bapak googling lah di Google atau di YouTube. Bagaimana caranya? Lalu saya buka Quran, ternyata Al-Quran itu ada 604 halaman. 604 halaman. Kalau mereka perlu 6 miliar, berarti satu halaman 10 juta. Tapi kita tidak jualan lukisan. Lukisan tetap jadi inventory masjid, jadi kita mintakan kepada muhsinin untuk membeli lukisan ini dan menghibahkan lagi ke masjid. Nah, itu ceritanya, Pak. Akadnya jual beli 10 juta, kemudian si pemilik lukisan mengembalikan masjid itu ke masjid untuk didisplay di dinding masjid. Dan itu akan menjadi satu-satunya di dunia masjid yang dihiasi 30 juz Al-Quran, lukisan. Nah, itu ceritanya, Pak. Itu ide ini muncul 2 bulan yang lalu, 2,5 bulan yang lalu lah. Saya bilang kalau 600 orang saja, saya punya followers di Instagram 600.000 lebih. Saya juga punya satu Twitter Quran Sunnah, itu followersnya 2,3 juta. Saya bilang sama pengurus masjid, jadi Bapak tenang aja, nanti kita akan umumkan di sosial media dan kita minta donasi di sosial media. Terserah, yang berminat ayo ikut. Karena pengurus masjid tidak mau buat proposal. Saya bilang datanglah itu ke 300 meter dari Istana Gubernur, datang, pasti dibantu. Saya bilang itulah, kami sudah berniat membangun masjid atas swadaya jamaah, berdiri di kaki sendiri, tidak akan meminta kepada siapapun. Saya bilang Bapak tidak meminta juga kepada saya yang bertanya. Jadi saya yang bertanya, Pak, dan saya yang punya ide untuk melukis 30 juz Al-Quran itu. Dan alhamdulillah hadirin mulia, bergulir hari ini saya juga live di Instagram. Ada yang dari Jeddah ngirim 1 halaman 10 juta. Yang nyampe pikiran ini, Pak, kita berjamaah untuk bangun masjid. Kemudian dari Brunei ada 7 halaman. Dari Kalimantan ada 1 orang pengusaha. Dibilang, Ustaz, saya 10 halaman. PS Store dia nonton 10 halaman. Terus ada dari Malaysia 1 orang pengusaha 10 halaman. Yang tadi cuma minta 1 orang 1 halaman, tapi ada 10 halaman. Bahkan ada dari Citra Grand, Pak, 7 halaman, Pak. Orangnya nggak usah disebut. Tapi subhanallah, karena HP saya memang terputus informasi karena WhatsApp saya hapus, Pak. Jadi saya ganti HP juga karena ada bermasalah dengan HP yang lama. Saya nggak tahu nomor telepon Pak Ramdan, nggak tahu nomor telepon ketua semua. Ada 1 jamaah saya tahu nomornya, terus saya hubungin. Saya bilang, tolong dong kasih tahu sama jemaah masjid, tolong bantu program saya di Palembang. Nah, saya bilang nantilah, saya bukan admin grup ya. Nah, maka alhamdulillah kemarin saya sudah diundang lagi ke grup masjid. Mudah-mudahan dari masjid kita juga ada donasi lagi yang lain. Amin. Itu sekedar informasi kenapa saya lama di Palembang ya. Nanti saya akan lihatkan contoh 1 lukisan Al-Quran yang saya gulung, saya bawa. Baik, sekarang kita ngopi, Pak. Kita ngobrol perkara iman. Jadi alhamdulillah hadirin sekalian, ketetapan Allah itu tidak bisa dirubah. Kalau Allah telah menetapkan satu perkara, tetap nih. Dari zaman dulu, hari ini sampai hari kiamat akan begitu. Ini nggak masuk, nggak ada arusnya, Pak. Ya. Kalau Allah menetapkan rasa gula itu manis, Pak, maka semua orang yang makan gula akan katakan gula itu manis. Ya. Zaman dulu, hari ini, sampai hari kiamat, gula itu akan tetap manis.
Kenapa? Karena itu ketetapan Allah. Kalau kita berikan gula kepada orang kaya, kita tanya bagaimana rasa gula, Pak? Apa kata orang kaya? Ini orang kaya, gimana rasa gula? Manis. Ini nggak ada yang kaya di sini nih. Oh, ini masuk. Nggak, belum masuk dia. Kalau kita berikan gula kepada orang miskin, maka orang miskin akan katakan gula itu manis. Kalau kita berikan gula kepada raja-raja, presiden, gubernur, wali kota, bupati, semua mereka akan katakan gula itu manis. Berjamaah makan gula, kita tanya jamaah-jamaah bagaimana rasa gula? Semua akan jawab manis. Ataupun sendirian di malam hari, matikan lampu, kita makan gula, maka gula akan terasa manis. Begitu juga dengan ketetapan Allah, kebahagiaan manusia hanya dalam mentaati Allah saja. Orang kaya taat kepada Allah pasti bahagia. Orang miskin taat kepada Allah pasti bahagia. Raja-raja taat kepada Allah pasti bahagia. Masuk, Pak. Jazakallah khair. Presiden taat kepada Allah, dia pasti mulia, dia pasti bahagia. Gubernur, wali kota, bupati kalau taat kepada Allah pasti bahagia. Berjamaah taat kepada Allah pasti bahagia. Sendirian taat kepada Allah malam hari, matikan lampu kemudian mentaati Allah, pasti rasa bahagia. Siapa saja, di mana saja, kapan saja orang mentaati Allah, dia pasti akan rasakan kebahagiaan. Dan ini ketetapan Allah. Bahkan hadirin sekalian, Allah berjanji akan membahagiakan orang-orang yang beriman di saat-saat terburuk dalam kehidupannya. Ini ajib nih, Pak. Karena rasa bahagia ini milik Allah. Rasa itu milik Allah. Di mana Allah letakkan rasa? Di hati, Pak. Jadi kalau kita lihat orang kaya rumahnya mewah, Pak, mobilnya mewah, rumahnya megah, dia belum tentu bahagia. Karena tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan. Iya. Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan surga rasa neraka, neraka rasa surga. Hebat Allah enggak? Allah itu maha hebat, Pak. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Nah, ini luar biasa sekalian. Nabi Ibrahim dibakar. Itu suasana neraka, Pak, api. Tapi orang-orang bertanya, bagaimana rasanya api, wahai Ibrahim? Apa jawaban beliau? Serasa taman-taman surga. Kapan saat terindah dalam hidupmu, wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ketika aku dibakar. Ketika aku dibakar. Sementara Namrud tinggal di istana yang mewah, dikawal oleh tentara. Itu pengamanan Namrud itu luar biasa. Tapi ternyata Namrud tidak rasakan ketenangan dan kebahagiaan di istana yang mewah itu. Dia hidup serasa di dalam neraka. Sampai akhirnya Allah Ta'ala hinakan Namrud. Namrud dihinakan Allah, dimasukkan seekor nyamuk yang sudah rusak sebelah sayapnya. Antum tahu cerita ini? Allah ternyata pernah menghancurkan kerajaan terbesar di dunia dengan seekor nyamuk saja. Jadi kalau Allah mau menghancurkan musuhnya, tak perlu tentara, tak perlu nuklir, tak perlu senjata, tak perlu rame-rame. Seekor nyamuk yang masuk ke dalam kamarnya Namrud, ternyata Allah hantarkan masuk ke dalam kupingnya, sehingga menyebabkan kesakitan yang luar biasa, sehingga Namrud itu hancur dengan kepala pecah, matinya dia. Namrud itu membenturkan kepalanya ke dinding. Allah hinakan. Jadi kalau dipukul-pukul kepalanya, Pak, itu hilang sakitnya. Kalau tidak ada yang mukul, sakit lagi. Maka dipanggil pengawal-pengawal yang tadi disuruh sujud di hadapan dia, tolong kau pukul. Pakai apa? Ada yang memukul dengan sepatunya kepala Namrud. Kalau dia raja. Nah, jadi hadirin sekalian, untuk bahagia tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu susah-susah, hadirin sekalian. Cukup perbaiki iman, perbaiki amal. Karena untuk mentaati Allah diperlukan iman. Untuk mentaati Allah itu nggak diperlukan kekayaan. Oh, jangan dipikir kalau aku kaya aku bisa taat. Enggak, banyak, coba lihat di masjid-masjid banyak orang yang tak kaya tapi dia taat kepada Allah. Untuk mentaati Allah tidak diperlukan kekuasaan. Untuk mentaati Allah tidak diperlukan popularitas. Untuk mentaati Allah, hadirin sekalian, bahkan tidak diperlukan kesehatan.
Kemarin ada jamaah kita satu tersandar di tiang itu Pak, sakit. Kalau secara medisnya Pak itu di rumah istirahat Pak. Mana datang nih Pak Aceh? Tapi meskipun sakit dia mampu ke masjid. Berapa banyak orang yang badannya six pack, badan kuat, tidak mampu ke masjid. Jadi hadirin sekalian, untuk mentaati Allah apa yang diperlukan? Iman. Makanya selalu saya katakan, ditanya sama Pak Ramdan, apa judulnya kita pengajian kita? Iman, ngobrol perkara iman. Karena hari ini yang rusak iman itu Pak. Hari ini orang kalau sakit nggak ingat lagi Allah, dia ingat dokter Pak. Hari ini orang kalau lapar dia nggak ingat Allah, tapi dia ingat rumah makan Padang. Ya? Hari ini orang kalau sakit, hadirin mulia, dia ingat rumah sakit. Dia ingat obat. Berapa orang yang sakit ketika sakit istighfar Pak? Ketika sakit ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat taubat. Berapa orang yang menyelesaikan masalahnya dengan amalan dengan sunnah? Satu dunia hari ini hadirin sekalian, satu dunia mentaati orang kafir. Mestinya agama yang mengatur dunia, bukan dunia yang mengatur agama. Hari ini karena lemahnya iman umat Islam, agama kita diobrak-abrik sama orang kafir Pak. Haji pun nggak boleh. Yang larang siapa? Kafirun. Masjid kita takut-takut. Bahkan masih ada masjid yang ditutup sampai sekarang. Nah, jadi hadirin sekalian, kalau kita meyakini Allah dan Rasulnya, mestinya apa yang Nabi katakan sebagai obat kita gunakan. Kok kita tinggalkan, Pak? Ada satu orang dokter, mohon maaf nih kalau ada dokter di sini, saya tidak menyinggung profesi dokter. Satu orang dokter dari Baghdad, dia pindah ke Madinah, kemudian buka praktek di Madinah dengan harapan banyak nanti sahabat-sahabat Nabi yang berobat ke dia. 2 tahun dia praktek Pak, satu orang pun tak ada yang pergi berobat ke dokter waktu itu. Langsung alih profesi Pak, nggak tahu jadi apa dia setelah itu. Kenapa sahabat kalau sakit dia selesaikan dengan sedekahnya? Kalau dia sakit, dia selesaikan dengan madu. Dia ambil air putih, dia tiupkan Al-Fatihah, dia minum. Al-Fatihah itu obat semua penyakit. Pernah nggak Pak anak Bapak panas, Bapak kasih air minum Al-Fatihah? Obat semua penyakit. Minum habatus sauda. Kalaupun terpaksa harus menggunakan tindakan medis, hijamah, berbekam, fasdu. Berbagai macam pengobatan diajarkan oleh Rasulullah Tibun Nabawi. Pengobatan syiar Nabi, tapi tak kita pakai. Justru kita percaya dengan, mohon maaf Pak, dengan arahan orang nggak jelas agamanya. Yang mereka sendiri pun berbantah-bantahan tentang obat yang dia katakan untuk melindungi kita itu. Mereka sampai detik ini berbantah-bantahan Pak. Ada yang katakan ini mudarat, ada yang katakan ini manfaat, ini bahaya, ada yang katakan tidak, ini waduh macam-macam Pak. Mereka sendiri pun protes Pak dengan obat yang mereka buat, yang dia paksakan kita harus pakai obat itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena lemahnya iman Pak. Sekarang kita takut Pak, takut aneh-aneh, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Tidak takut kepada Allah. Memang jelas hadirin sekalian, siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah perintah seluruh makhluk menakut-nakuti dia. Ini iman ini kalau udah betul Pak, masuk ke hati kita, nggak terkesan Pak. Bahkan pertolongan Jibril itu dinafikan oleh Nabi Ibrahim. Jibril datang membantu Pak. Ini aneh-aneh Pak, orang Indonesia sekarang Pak minta bantuan ke orang tak percaya sama Tuhan, sampai berhutang sama mereka. Kejahilan yang teramat sangat. Kenapa? Iman nggak dipakai, yang dipakai cuma otak Pak. Coba seandainya nih, mudah-mudahan ada pemerintah kita mendengarkan Pak. Cobalah selesaikan masalah bangsa ini dengan iman. Ada sebuah kekuatan yang maha dahsyat yang tak lagi dibahas oleh para ulama. Kekuatan iman. Kekuatan iman itu jauh lebih bahaya daripada kekuatan senjata. Di perang Badar kita 313 orang tak punya senjata, tak punya perekonomian, tidak punya apa-apa. Bahkan sahabat banyak yang tak punya sendal pergi ke Badar. Mereka berjalan kaki kehausan karena mencari sumber air untuk diminum. Tak ada niat sedikit untuk bertempur, untuk berperang, berjihad. Bulan puasa dalam keadaan haus, Rasulullah SAW dengan 313 orang sahabat muhajirin dan ansar pergi ke Badar. Ternyata di Badar
telah ditunggu oleh ribuan orang kafir Quraisy yang menyusul hijrahnya Nabi dari Mekah dengan senjata yang lengkap, dengan persiapan perang yang sempurna, dengan perekonomian hartanya Abdurrahman bin Auf tinggal 100% di Mekah. Itu yang mereka gunakan untuk memerangi Abdurrahman bin Auf, untuk memerangi umat Islam. Abu Jahal datang, semua orang-orang kafir datang waktu itu di perang Badar. Umat Islam gak punya apa-apa. Sampai Rasulullah menangis sejadi-jadinya, mengangkat tangan, hadirin mulai berjam-jam Nabi minta tolong sama Allah, ya Allah tolong ya Allah, hamba. Seandainya kami hari ini binasa ya Allah, tidak akan ada orang yang bersujud menyembahmu sampai hari kiamat. Sampai Abu Bakar tarik tangan Rasulullah, memeluk Nabi dari belakang sambil menangis, ya Rasulullah, tak mungkin Allah membiarkan kita binasa. Tenang ya Rasulullah, gak main-main. Maka Nabi mengatur strategi perang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, boleh enggak aku berlari pergi ke Madinah mengambil senjata? Kami akan pergi mengambil. Tidak, kata Nabi, ini pelepah kurma kau pegang. Hai Ukasyah, ini pegang pelepah kurma. Ukasyah bersaksi dalam satu hadis yang mulia, ketika pelepah kurma aku pukulkan kepada orang kafir, seketika dia berubah menjadi pedang yang tajam berkilauan. La ilaha illallah. 313 orang Allah berikan kemenangan melawan ribuan orang kafir. Kekuatan apa itu, Pak? Kekuatan iman yang hari ini dinafikan oleh orang Islam, Pak. Kalau kita bicara Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dibilang kita orang tak berakal, bodoh nih dari Sulaiman. Saya dihina macam-macam, Pak. Yang menghina, mohon maaf, orang-orang berilmu. Ini ke zaman pandemi. Siapa yang tak takut dengan penyakit, Pak? Semua orang takut dengan sakit, Pak. Tapi ada solusi dalam Islam. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia berada dalam penjagaan Allah. Kenapa kita suruh kosongkan masjid, Pak? Itu yang masalah, Pak. Penyakitnya ada, oke, dari zaman dulu sudah macam-macam penyakit silih berganti, wabah silih berganti, banyak wabah. Tapi solusi, kenapa tidak ikut cara Nabi? Kenapa bukan apa yang Nabi katakan sebagai solusi kita pakai? Mereka cuma mengarahkan cuci tangan. Kita berwudu, Pak. Lebih dari cuci tangan kita buat. Ya, mungkin sebagai jamaah ada yang kesal sama saya dari dulu, Pak. Pandemi ini, dia di Sulaiman ini apa? Ini Allah, Allah, Allah terus saja. Ini satu persatu orang mati. Saya bilang orang kalau mati, memang waktunya mati, Pak. Data dari WHO, dari 100% orang positif COVID-19, 90% sembuh, Pak. Sembuh dengan sendirinya. Itu data WHO, Pak. Entah ada apa di balik ini, Pak. Kejahatan apa di balik ini, Pak. Orang mengatur mereka, saya cerita untuk melegalkan bisnisnya, Pak. Ini tidak ada perkara yang lebih jahat daripada ini. Mengambil manfaat dari ketakutan umat. Mengambil untung, Pak. Ini sejahat-jahat manusia. Semoga Allah berhidayah. Ya. Hari ini apa yang terjadi, Pak? Ini hukuman dari Allah untuk kita umat Islam. Kenapa? Kita nggak libatkan Allah, kita nggak bersama Allah. Kita bersama dengan akal kita yang cerdas ini, Pak. Kita lupa akal kita Allah yang ciptakan. Ya, aku nih intelektual nih, aku nih profesor doktor nih, yang macam-macam. Kau tahu apa? Ya. Jadi hadirin sekalian, silahkan. Bukan berarti ketika yakin kita sempurna kepada Allah, lalu kita sengaja membuat masalah. Ada wabah kita masuk, ada orang sakit kita cium nafasnya, bukan begitu, Pak. Itu namanya bunuh diri, Pak. Bukan meninggalkan asbab, hadirin, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. La natrukal asbab, walakin natruk al yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Mestinya agama yang mengatur dunia, bukan dunia yang mengatur agama. Meskinya kita yang mengontrol kehidupan orang kafir di bawah kekuasaan kita Islam. Dulu orang kafir di zaman Nabi, Pak, hidup tenang, bahagia, mulia dengan satu syarat, dia bayar jizyah. Dulu, Pak, yang menjadi budak-budaknya para sahabat, orang-orang berambut pirang bermata biru, itu hamba sahayanya sahabat. Mohon maaf, Pak, orang-orang bule itu. Hari ini kita jadi budaknya mereka, hadirin. Ini negara kita nih, Pak, kalau nggak kembali kepada Allah, Pak, tunggu, Pak, sebentar lagi habis. Solusi kembali kepada Allah, hutang terus menumpuk. Hutang riba lagi, Pak, berbunga.
Dulu Indonesia berperang dengan Belanda, hari ini berperang dengan Allah. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah cuma beberapa tahun saja. Beliau fokus kirimkan jamaah ke seluruh dunia, kirimkan jamaah dakwah hari-hari. Di zaman Sayyidina Abu Bakar bin Khattab, Abu Bakar berkhutbah, kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian membayar zakat unta dengan talinya, hari ini kalian tidak berikan talinya, aku perangi kalian. Tidak boleh agama tinggal walaupun satu jengkal pun berkurang ketika aku jadi khalifah, kata Abu Bakar. Di zaman Sayyidina Umar berkhutbah, demi Allah kalau kita berniaga berdagang siang dan malam 500 tahun tidak akan terkumpul harta sebanyak ini. Di dalam kitab Hayatus Sahabat terkumpul harta kalau dirupiahkan 12.000 triliun di zaman Sayyidina Umar. Mereka tak berdagang, tak kemana-mana, enggak menggali emas, enggak menggali minyak, semuanya. Semua orang kafir yang berkhidmat, harta mereka serahkan kepada orang Islam. Mereka senang menyerahkan kerajaannya, menyerahkan hartanya. Sampai hadir mahkota Raja Kisra itu dijadikan bal-balan Pak sama sahabat. Dijadikan ganjal pintu. Emas dijadikan main-main. Bayi-bayi yang lahir digaji sama Sayyidina Umar. Hari-hari dia kosongkan itu Baitul Mal. Sahabat tak ada yang mikirkan dunia, hanya pikir dakwah. Dunia orang kafir yang datang berkhidmat. Yang mengurus kebunnya Abdurrahman bin Auf Yahudi. Yang mengurus kebunnya, tokonya Utsman bin Affan orang-orang kafir. Semua orang Islam yang berkhidmat melayani kehidupan orang Islam. Ketika Allah kita jadikan maksud, ketika iman ada di hati umat hadirin Allah tundukkan seluruh makhluk. Jadi kalau kita hadirin mulia tunduk kepada Allah, seluruh makhluk tunduk kepada kita. Hari ini Indonesia merdeka 70 tahun lebih Pak. Bukannya punya duit 12 triliun, punya hutang 4 ribuan triliun, nggak tahu entah berapa triliun sekarang. Ada artikel yang katakan hutang 12 triliun, ada yang mengatakan hutang negara kita 7.000 triliun. Padahal emas digali hari-hari, minyak dibor hari-hari, batu bara sampai habis itu hutan Pak di Kalimantan Pak. Sibuk memikirkan dunia tapi nggak punya dunia. Dunia ini seperti bayang-bayang, kalau kita kejar dia pasti lari. Masa nggak tahu nih perkara ini Pak? Pemimpin bangsa ini nggak tahu perkara ini. Dunia seperti bayang-bayang. Tidak akan ada satu orang manusia pun yang bisa menundukkan dunia dengan mengejarnya. Sudah saatnya hadirin pemimpin kita hari ini berteriak, hadirin mulai, hai rakyatku, kembalilah kepada Allah, penuhkan masjid-masjid, kembali ke tempat peribadatan kalian, agama masing-masing. Mari kita selesaikan masalah tanpa masalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Mestinya itu yang diteriakkan seluruh pemimpin Pak. Bukan berpikir bagaimana kita mencari hutang lagi Pak. Siapa kira-kira yang bisa menghutangi kita Pak? Nah, ini masalahnya Pak. Kita perlu orang beriman memimpin bangsa ini Pak. Ada cerita wali kota Bengkulu, dia cerita sama saya. Waktu dia menjabat jadi wali kota, itu kota Bengkulu punya hutang 400 M Pak. Warisan wali kota lama. Dia bingung dari mana mau dicari duit 400 M bayar hutang. Akhirnya hadirin mulia, Allah beri hidayah wali kota itu Pak Helmi Hasan, sering dia sholat di sini. Dia selesaikan dengan amalan. Dia sibuk dakwah, dia nggak tidur di rumah, dia tidur di masjid. Itu kantor wali kota Bengkulu Pak, dipindahkan ke kamar masjid samping ini. Ini kayak gambar ini, itu kantor wali kota Pak, dalam masjid. Seluruh orang yang mau mengadukan tentang kesusahan di kampungnya datang ke masjid. Kau tak datang ke masjid, tak ada perbaikan di kampung. Lalu dia khuruj, ikut tabligh 4 bulan. Di waktu wali kota aktif, dia minta izin ke Depdagri akan pergi ke India, Pakistan 4 bulan. Tak mungkin dapat izin Pak. Demo satu kota. Apa-apa nih, wali kota meninggalkan pekerjaannya sebagai wali kota. Dia katakan tidak, saya tidak tinggalkan. Saya mau minta tolong sama Allah supaya Allah selesaikan masalah kota ini. Saya tidak bisa apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya nggak punya apa-apa, semua milik Allah. Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. In tansurullaha yansurkum, bantu agamaku, katalah aku bantu kamu. Sekarang aku minta tolong ya Allah, kami punya hutang 400 M. Selesaikan hutang kami ya Allah. Dia manahkan ke wakilnya, dia pergi ke India Pak. Sama-sama saya ke sana. Dia kan sering ke rumah, sering ke sini Pak salat. Saya cerita terus, Allah kuasa makhluk tak kuasa. Allah kuasa makhluk tak kuasa. Minta tolong sama Allah. Allah tolong turun tangan, selesai masalah.
Berapapun banyak utang kita, Allah selesaikan. Demonstrasi besar-besaran mau menggulingkan wali kota yang tidak bertanggung jawab, meninggalkan tanggung jawabnya. Akhirnya dia matikan handphone. 4 bulan dia pulang, hadirin sekalian. Selama 4 bulan ini kuasa Allah, Pak. Itu surplus, Pak. Hutang 400 M selesai. Bahkan dia bikin satu program namanya Samisake, 1 miliar 1 kelurahan. Berlebih uang kota itu, kemudian dibagi kepada 1 kelurahan 1 desa, 1 miliar. Orang yang masih hidup sekarang, mungkin dia nonton kita. Ini bukan kisah sahabat, kisah umat akhir zaman, Pak, 2021 ini. Ada orang yang masih hidup, masih jadi wali kota sekarang. Kemudian selesai itu dikatakan cukup sudah misi saya, menyelesaikan hutang kota, rumah sakit sudah ada, jalan-jalan sudah diperbaiki, saya nggak mau jadi wali kota lagi. Syekh, saya mau dakwah-dakwah aja ikut sama antum dan teman-teman tabligh. Saya mau dakwah aja, nggak enak jadi wali kota nih. Banyak oposisi, banyak fitnah, banyak demonstrasi. Gajinya kecil, wali kota itu gaji cuma 6 juta sebulan. Antum kalau tahu itu mungkin nggak ada orang mau jadi wali kota, Pak. Kalau nggak niatnya untuk aneh-aneh, Pak, jarang orang mau jadi wali kota. Kalau orang mau jadi wali kota, Pak, niat satu, ngabisin duit. Dia orang kaya raya mau ngabisin duitnya berkhidmat kepada umat, boleh jadi wali kota. Tapi kalau nyari duit, Pak, pasti ditangkap KPK. Udah ratusan wali kota, bupati ditangkap. Tiap hari ada berita penangkapan kepala daerah. Apalagi biaya kampanye yang tinggi, itu wali kota 100 M, 50 M, Pak, gaji 6 juta, Pak. Kalau nggak gila gimana, Pak? Harus mencuri, harus maling, harus korupsi. Itu sistem yang dibuat oleh orang-orang yang mengaku cerdas, intelektual. Bodoh, Pak. Itu sistem kebodohan yang teramat sangat, Pak. Ada itu kampanye, foto-foto dipajang, itu biaya semua, Pak. Print-print itu berapa duitnya itu, Pak? Mahal itu biaya kampanye politik, Pak. Akhirnya dia datang ke rumah, katakan, ya udahlah. Kata Pak Helmi, saya nggak mau lagi, udah capek, banyak sekali fitnah, kita ikhlas bekerja karena Allah, fitnah orang. 2 saja, Pak, politik ini kalau nggak balas dendam, balas jasa atau balas dendam, itu yang di sistem yang dibuat sama manusia hari ini, demokrasi, iya, Pak. Ini kenyataan, Pak. Saya datang ke paman saya wali kota Solo, menangis dia, Pak. Kamu nggak punya apa-apa. Dia beli cicilan laptop anaknya, dicicil 10 kali, Pak. Wali kota gaji 6 juta cuma. Kalau ambil gratifikasi tangkap KPK. Kalau telepon pengusaha tolong kirimkan transfer, ada sirkulasinya, dicek, Pak. Nggak main-main, Pak. Akhirnya dia datang ke rumah hadir, nggak mau jadi wali kota lagi. Saya bilang, kau pun tak mau, Bang. Mau tak mau jadi wali kota nggak penting. Ya, yang penting itu kemauan Allah. Meskipun antum sembunyi di gua, nggak mau jadi wali kota, tapi kalau Allah telah takdirkan akan jadi wali kota 1 periode lagi, Allah akan hantarkan itu kekuasaan ke pangkuan antum. Meskipun nggak ikut kampanye, iya. Bilal itu mana punya partai, Pak? Nggak pernah, alam mana Sayyidina Bilal, Pak. Nggak pernah pilih saya. Jadi gubernur di Damaskus, Pak. Sekolah agak juga. Hamba sahaya, jangankan harta benda, itu dirinya pun bukan punya dia. Sayyidina Bilal bin Rabah akhirnya jadi gubernur di Damaskus. Tahu ceritanya, Pak? Bilal datang ke Syria, ke Damaskus. Sahabat Nabi, kalau antum baca kitab-kitab tentang fisiknya Sayyidina Bilal, betul-betul seorang hamba saya yang hitam legam. Mohon maaf, Pak, diceritakan itu memang tak tampan Sayyidina Bilal ini, wajahnya. Tidak menarik dipandang mata. Orang hitam, orang Ethiopia. Orang Habasyah, orang Habsyi. Bilal. Subhanallah, hadirin sekalian, datang ke sana. Sampai di Damaskus, Syekh Bilal hadirin mulia berkhutbah di depan orang-orang Syria. Dikatakan, aku Bilal bin Rabah datang dari Madinah. Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil Bilal menjadi menantu? Seluruh orang yang punya anak perempuan berdiri waktu itu. Bayangan, Pak. Nurnya Sayyidina Bilal. Bahkan Allah muliakan dia, dijadikan gubernur sebelum wafatnya. Tak punya partai, tak kampanye. Jangan pilih saya. Tidak ada pernah dikatakan pilih saya. Jadi kalau Allah tetapkan jadi raja, Allah yang menaikkan raja-raja, Allah yang menurunkan raja-raja. Jadi kata Helmi Hasan waktu itu, ya udahlah saya nggak ikut kampanye juga kalau gitu. Dia nggak ikut kampanye, Pak. Meskipun antum nggak mendaftar,
Allah kalau katakan jadi. Hah? Lebih ngeri lagi nih Pak. Ini belajar tauhid tingkat tinggi Pak. Ini bukan meninggalkan asbab. Asbab itu dua Pak. Asbab zulumat, asbab nur. Asbab nur ini amalan. Itu asbab. Salat duha, baca Quran, tahajud, 5 waktu berjamaah di masjid, sedekah, itu amalan Pak. Ada asbab zahir ya, asbab yang nampak, itu bekerja, berobat, makan obat, ke kantor, berbisnis, bertani, tambang batubara, tambang kilang minyak. Itu asbab, kalau ulama katakan asbab zulumat, maksudnya orang kafir pun diberikan asbab ini. Tapi orang Islam asbab rezekinya banyak Pak. Asbab rezeki yang tertinggi apa? Dakwah, doa, tilawah, baca Quran ya? Duha, tahajud, silaturahmi, menikah. Itu asbab rezeki Pak. Berapa banyak orang dulu ketemu kita miskin Pak, hilang sebentar naik mobil mewah Pak. Bisnis apa kamu? Nggak ada bisnis, santai-santai aja Pak. Lah kenapa? Allah hantar bini orang kaya. Dapat janda kaya Pak, langsung udah beliin Ferrari, beli ini semua Pak. Menikah itu asbab rezeki Pak. Bahkan ada sahabat tuh Pak datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam curhat. Dia katakan, aku ya Rasulullah miskin terus nih. Kata Nabi, menikahlah. Lalu dia nikah Pak. Sudah nikah, datang lagi, ya Rasulullah udah nikah, aku masih miskin. Kata Nabi, nikah aja lagi. Ini jangan, ini kalau ibu-ibu nonton jangan dipikir cerita ini, wah ini poligami, jangan takut poligami. Orang yang anti poligami murtad Pak. Nah, memang kalau istri bilang sama istri, kalau kau anti poligami, kau keluar dari Islam. Karena dia anti satu ayat Al-Quran. Dia anti satu ayat Al-Quran. Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan aku anti poligami. Saya nggak siap, boleh. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai suamiku, itu boleh. Tapi aku anti poligami. Karena dulu turun ke jalan tuh, istri kiai turun ke jalan anti poligami. Semua harus syahadat ulang, kata guru saya. Datang 2 kali, curhat lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah aku miskin, masih miskin, udah 2 biniku. Kata Nabi, ya udah nikah aja lagi. 3 kali, sampai 4 kali dan nikah apa, udah datang lagi. Udah curhat lagi tentang kemiskinannya. Asbabnya detailnya, coba cari kisah ini Pak, cari kisah ini, apa kira-kira, usaha apa yang dia lakukan, entah siapa istri pertama, kedua, ketiga, keempatnya itu. Ya. Jadi menikah itu asbab rezeki, itu amalan Pak. Menikah itu sunnah. Satu-satunya yang tidak ada jaminan dapat rezeki itu ikhtiar Pak. Kalau asbab-asbab amal tadi itu Pak, kalau kita bacakan ayatnya, kalau orang yang alim itu dia bacakan ayatnya. Takwa min haitsu la yahtasib, rezekinya dia Allah tak disangka-sangka. Orang bertakwa itu rezeki aneh-aneh Pak. Kerjanya lain, rezekinya dari tempat lain. Ya. Dia kerjanya di sini Pak, rezeki di sana. Dengan takwa. Subhanallah hadirin sekalian, akhirnya apa? Ada orang yang mendaftarkan Pak Helmi ini untuk jadi wali kota Bengkulu. Setelah namanya masuk, dia datang lagi cerita lagi sama saya. Cerita gimana nih? Sudah jadi, ada masuk lagi 2 periode ini. Ada yang daftarkan nama saya, bukan saya nggak mau. Bahkan tuh KPU tuh sudah umumkan, kalau Pak Wali tak mendaftar ulang lagi, kita kasih waktu 3 hari, kita tutup pendaftaran. Dia tidak mau daftar. Dia bilang jangan pilih saya. Saya diundang ke Bengkulu untuk menghadiri acara perpisahannya. Dia mengumumkan depan umum, demi Allah saya tidak mau lagi jadi wali kota. Ternyata Allah mau Pak jadi juga. Bukti dia tidak mau, ketika namanya masuk dia berangkat lagi 4 bulan ke Kamboja Pak. Mati lagi handphone, orang sibuk kampanye pilih saya, dipajang fotonya besar-besar Pak, pilih aku, jujur, amanah, terpercaya. Dia puji diri dia sendiri Pak. Ini punya, kalau kita antum kayak saya psikiater, orang yang memuji-muji diri sendiri itu ada kelainan jiwa Pak. Jujur, amanah, dia puji diri dia sendiri. Itu orang gila Pak. Antum mau pilih orang gila jadi pemimpin. Akhirnya keluarlah dia bulan Pak. 1 minggu sebelum pencoblosan pulang lagi Helmi Hasan ke Bengkulu. Diundang debat pamungkas, dia nggak mau. Debat mengeraskan hati. Ini bukan debat pamungkas, ini niat dakwah. Akhirnya dia datang. Dakwah di sana. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah yang punya, Allah yang hebat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena yang hebat, saya bukan siapa-siapa. Ini calon-calon semua nggak bisa apa-apa. Semua nggak kembalikan kepada Allah, libatkan Allah. Itu aja Pak. Ada di YouTube ceramahnya. Mulailah pencoblosan Pak.
Dia tak ada harapan sedikit untuk menang, kalah pun nggak apa-apa, karena nggak mengeluarkan kos apa-apa. Low budget politik. Orang kalau low budget Pak, insya Allah dia nggak korupsi Pak. Tapi kalau orang mengeluarkan uang miliar Pak, 100%, 100% korupsi Pak. Kalau saya ketua KPK, saya tangkapin dari ujung ke ujung semua Pak. Pembuktian terbalik di pengadilan. Dari mana kau dapatkan duit balikin modal? Jelaskan. Coba ceritakan. Dari mana kau dapatkan duit balikin uangmu 50 M itu? Bagaimana caranya? Nah, ngeri Pak. Maka nggak usah lah jadi pejabat. 2 periode, 1 periode Pak, tapi fitnahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang paling menyesal di akhirat siapa? Orang yang inginkan kekuasaan di dunia, jabatan. Baguslah sini bapak-bapak jadi jamaah masjid aja. Ya betul. Masjid belum azan udah di masjid. Orang udah pulang masih duduk di masjid. Ini bapak-bapak ini kayak ada kerjaan semua, saya lihat Pak. Nongkrong di masjid lama-lama. Tapi inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak ada kenikmatan lebih nikmat daripada i'tikaf di dalam masjid, berlama-lama di dalam masjid. Kalau Allah turunkan sakinah, mawaddah, warahmah di mana? Di masjid. Kalau Allah mau turunkan hidayah di mana? Di masjid. Maka orang yang berlama-lama i'tikaf di dalam masjid kemungkinan besar dapat hidayah. Maka alhamdulillah nih teman-teman semua yang donatur Masjid An-Nikmah ini. Sejujur Pak, Masya Allah, salah satu masjid yang ternyaman, terindah yang pernah saya masuki. Sudah masuk ribuan masjid. Masjid kita inilah Pak. Bersyukur Pak. Audionya bagus. Kadang-kadang saya mau ceramah di masjid Pak, keringatan saya Pak. Berteriak-teriak, nggak ada suara yang nggak keluar. Maka saya bawa nih Pak Fadlani, ini IT di masjid kami di Baitur Rahman itu, yang sedang dibangun. Beliau dari Telkom dulu Pak, pensiunan Telkom. Kepala Telkom di Pekanbaru. Pak Fadlah, datang mari kita studi banding. Lihat masjid kami An-Nikmah. Dia lihat Pak Tagio, dikirim-kirim foto ke Palembang. Nih masjid nih. Kemarin juga saya sholat di masjid Bintaro, Kemayoran, BKMR, yang masjid bagus itu. MRBJ subuh. Kemudian maghrib di MKMR. Ya, MRKM apa namanya kalau? MRKR tuh. Malamnya di masjid lagi satu di Bintaro juga. Itu bagus-bagus juga masjid Pak. Allahu Akbar. Tapi tetap masjid kita insya Allah nomor 1 lah. Semoga Allah terima pengorbanan ketua Pak Ramdan, semua Pak Yudi, semua teman-teman yang donasi meskipun 1 sak semen, meskipun 1 bata. Siapa yang membangun masjid di dunia meskipun sebesar sarang burung. Saya baca hadis ini Pak, saya pikir mana ada masjid sebesar sarang burung nih, Rasulullah nih kok ngomong kayak gini ya. Saya nggak paham Pak, masjid sebesar sarang burung gimana mau masuknya? Kemudian saya tanya sama Ustaz, gimana maksudnya? Dikatakan kau tak punya uang 1 M, tak punya uang 100 juta, nggak punya uang 100 ribu, punya duit 10 ribu aja. Kemudian sumbang masjid, lalu dibelikan dengan uang itu 1 bata. Batu bata itu berapa 1 biji sekarang? Bata merah. Kemudian diletakkan di dinding masjid, masuk 1 batu bata itu di dinding masjid ini Pak. Itu akan Allah ganti dengan 1 istana di surga. Apalagi yang donasi puluhan juta, puluhan miliar. Tinggalkan jejak kebaikan sebanyak mungkin. Kalau bisa Pak, kalau bisa di setiap masjid yang kita jumpai ada 1 sak semen dari kita. Saya dengar dari Ustaz Andi Boni, Pak, ada orang masuk surga gara-gara 1 kerikil. Masuk surga gara-gara 1 kerikil. Sehingga nanti di mahsyar dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ini? Kerikil ini kenapa maksudnya? Kok bisa aku dapat ridhomu dengan 1 kerikil itu? 1 batu, bukan 1 bata Pak, 1 batu kerikil. Maka diceritakanlah sama malaikat, dulu kau pernah duduk-duduk di 1 tempat, santai-santai, di samping masjid yang sedang dibangun. Lalu orang tukangnya sedang menyusun batu bata, sedang mengaduk semen. Mengaduk semen, tiba-tiba ada sapi Pak. Sapi mau menabrak dinding masjid yang masih basah itu. Dan waktu itu tanpa sadar refleks kau ambil 1 batu, lempar sapi itu. Dilempar sapi itu, mantul itu batunya ke adokan semen. 1 kerikil itulah yang menyebabkan kau masuk surga. Allahu Akbar. Takbir. Ini jamaah masjid kayak orang nggak kenal saya Pak, nggak ada senyumnya, nggak ada apanya. Dia tadi gini aja Pak. Rindu Pak, saya rindu demi Allah, saya rindu masjid ini. Saya rindu antum-antum semua orang-orang baik di sini. Ya Allah.
Tapi saya di Palembang juga ketemu orang baik-baik, Pak, Masya Allah. Orang baik-baik. Orang-orang ikhlas. Orang-orang menyelesaikan masalah dengan amalan. Makanya ketika dia cerita, kami sebelum Ustaz datang ke masjid kami sholat tahajud 3 hari 3 malam di masjid. Mereka itikaf di masjid. Ketua masjid, Pak Najib namanya, diajak tuh Pak Fadlah ini semua untuk sholat tahajud di masjid, itikaf. Dibilang dia di Sulaiman, ada di Palembang, kita undang dia. Tapi gimana caranya? Siapa yang tahu? Siapa yang kenal? Dicari informasi, Pak. Akhirnya Allah hantarkan saya ke sana. Saya bilang ini kisah seperti kisah Imam Ahmad bin Hanbal nih rupanya. Tahu ceritanya, Pak? Imam Ahmad bin Hanbal datang ke satu kota, lalu berbaring di masjid. Oh, itu takmir masjidnya jos, Pak. Tidak boleh itikaf di masjid. Dibilang, jangan tidur sini, tidur sana. Dia nggak kenal yang datang itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Mu'azzam, imam yang tinggi, Pak, yang mulia, yang sangat populer namanya kemana-mana. Tapi dulu kan nggak ada Instagram, nggak ada YouTube, orang namanya terkenal, tapi mukanya nggak nampak, nggak ada foto, Pak. Lalu dia pergi hasil beres-beres barangnya, dia mau jalan lagi, Imam Muhammad lagi musafir. Dulu orang musafir nggak naik mobil, Pak, jalan kaki. Antum bayangan, Pak, dulu Nabi SAW tidak naik pesawat, tidak naik mobil, tidak naik kapal laut, tidak naik kereta api, tidak naik motor. Islam tersebar ke seluruh dunia. Taklukkan negara, taklukkan benua, taklukkan pulau-pulau. Sampai hari ini kita Islam semua. Jangan dipikir Islam tersebar dengan Instagram, Pak. Instagram ini fitnah dalam dakwah, Pak. Tapi kalau kita nggak pakai ini Instagram, hanya tersisa orang-orang menari-nari bertelanjang-telanjang di sini, Pak. Ini bukan dakwah, Pak. Saya kalau pergi dakwah, pergi khurus, saya tinggalkan handphone. Saya nggak mau nih fitnah nih ada. Jangan yakin hidayah tersebar dengan nih TV, Nanimah TV ini. Ya. Jangan coba-coba nih antum ikut-ikutan orang mengatakan ini TV sunnah loh, Pak. Ini TV sunnah. Mana ada Nabi punya TV, Pak? Ini radio sunnah, TV sunnah, ini koran sunnah, majalah sunnah, majelis sunnah, laundry sunnah, lift sunnah. Ada orang gitu, Pak. Semua sunnah. Kalau bukan pengajian dia nggak sunnah, ada juga, tertipu. Sunnah itu apa yang Nabi buat? Ya. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal dilihat ada satu orang penjual roti yang sedang berjualan di depan masjid. Dia katakan, tuan, kamu mau istirahat? Iya, aku mau musafir. Ayo di rumah saya ada tempat, ada ruang tamu. Coba. Maka diajaklah Imam Ahmad bin Hanbal sama pedagang roti tadi ke rumahnya, Pak. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal sedang mau tidur berbaring, dia mendengar tukang roti tadi mengadon roti sambil beristighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Dinyanyikan. Kalau sekarang nadanya astagfirullah, merdu suaranya. Maka Imam Ahmad bangun, Pak, dia tanya, luar biasa kamu ya. Apa yang kamu dapatkan dengan istighfar itu? Dia katakan, semua permintaan Allah berikan. Kau lihat rumahku besar. Apa yang aku minta Allah beri. Cuma satu saja permintaanku Allah belum kabulkan. Apa? Aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Menangis Imam Ahmad. Dikatakan Allah telah mengabulkan seluruh permintaanmu. Maksud? Iya, aku Ahmad bin Hanbal. Saya bilang kedatangan saya ke Masjid Baitur Rahman mirip-mirip kisah ini. Oh iya, oh masya Allah kata Masjid. Ya udah. Jadi kalian perlu apa? Perlu 6M. Saya bilang tenang. Kami di Cibubur itu bangun masjid 20M lebih. Itu nggak minta-minta juga, nggak ada proposal juga. Itu orang-orang baik datang tiba-tiba ngasih duit. Nanti kalau saya pulang ke Cibubur saya bagi cerita. Minimal satu orang satu halaman. Ada 100 orang 100 halaman dari masjid kami. Ini 100 halaman baru 1M. Ya. Ini informasi kan sudah saya sampaikan. Ya, nomor rekening pun bisa disampaikan. Saya sebut BSI, Bank BSI 7726 kali 98. Nanti boleh nih Pak Lukman kasih nomor rekening masjid ke jamaah, Pak. Nanti kita tunggu aja keajaiban datang. Sekarang alhamdulillah Pak Yudi sudah terkumpul 225 halaman. Sampai tadi malam. Kemarin di Bintaro dapat 11 halaman. 3 masjid 11 halaman. Pas ngomong-ngomong ini ya, mungkin ada lagi nyusul hari ini dan sebagainya. Enggak apa-apa, Pak. Ini bukan untuk saya, Pak. Ini untuk masjid. Ya, saya bilang enggak apa-apa lah. Ini saya melukis Al-Quran, saya dapat pahala, bisa membaca Al-Quran berulang-ulang, bisa melukis Al-Quran berulang-ulang. Ya. Mungkin bapak-bapak enggak ada, jarang yang main ke studio saya, Pak. Ya. Tapi yang sering main ke studio akan melihat hari-hari saya memang melukis.
Dan alhamdulillah Allah beri kemampuan untuk menulis indah. Itu cepat, Pak. Tahun 2020 saya bilang sama Pak Ramdan, saya pengen buat di depan ini sebetulnya, Pak, melukis 100 kanvas Asmaul Husna untuk Ustadz Bobby Herwibowo, Ustadz kita. Beliau mau bangun pesantren di Jambi dan di Puncak, Askar Kauni. Lalu datanglah Bang Denny, abangnya, Ustadz Bobby. Ustadz, kita mau bangun pesantren, apa yang bisa kita lakukan? Galang donasi. Saya bilang, oh iyalah, kita jual lukisan aja. Maksudnya perlu berapa pembangunan pesantren? Dibilang 1 M. 1 M berarti 1 orang 10 juta, kita perlu 100 orang. Nah, 100 Asmaul Husna. Sama seperti ini, Pak. 6 M kita perlu 600 orang. Kalau 6 M 10 juta berarti 600 orang. Pas Al-Quran 604 halaman, ya sudah. Saya tulis 600 halaman, tapi hari ini kita tidak berjualan lukisan. Kita galang donasinya. Lukisan nanti kita taruh di masjid. Kalau dulu Asmaul Husna itu Pak Yudi kita kasih sama orang yang berdonasi 10 juta, dia dapat 1 lukisan. Di dunia dia dapat koleksi, di akhirat dia dapat pahala. Ya. Subhanallah hadirin sekalian, maka saya mulailah live. Ini ada Bang Rahmat Irgi, dia juga kirim 1 donasi. Ada dari Bali, ada dari Kalimantan, ada dari New Zealand. Orang nggak tahu masjid itu di mana. Tapi nggak apa-apa, ada yang donasi 10.000, ada yang istiqomah setiap hari 100.000, ada juga. Bisa nggak Bang, kalau aku nanti cicil-cicil 500.000, tapi pas 10 juta nanti tulis nama saya 1 halaman. Ini bukan masalah hari-harian Pak, ini masalah prasasti sejarah. Nama kita ada di dalam sejarah membangun masjid di dunia tertulis. Kalau urusan Allah mengganti dengan istana di surga. Kalau kerjaan saya memuliakan orang-orang baik yang mau donasi, saya akan abadikan namanya supaya nanti anak cucu kita tahu. Dia mengingat ayahku itu, kakekku itu, nenek moyangku seorang dermawan. Dia pernah bangun masjid bukan di kotanya dia, ini di Palembang. Ya. Saya juga lagi bangun 1 masjid di pedalaman Namlea. Ada 1 kampung mu'alaf, ratusan orang masuk Islam, tak punya masjid, tak punya musala. Lalu tiba-tiba ada orang yang ngasih tahu lewat sosial media, Bang, kami ini kampung kami, ini kampung kami. Ya sudah. Saya cuma cuap-cuap di Instagram aja, bukan uang saya, tapi pahalanya sama Pak. Saya bilang bahwa dia sedekah ini, dia sedekah ini, saya dapat pahalanya sempurna. Coba semua jamaah semuanya ya, semua yang di rumah, kalian semua tuliskan yang di Instagram, tuliskan coba subhanallah, yang di masjid ucapkan subhanallah. Antum dapat 1 pohon di surga. Saya dapat berapa? Kalau ada 300 orang yang hadir, saya dapat 300 pohon. Kan enak Pak. Kita nggak punya duit, suruh orang sedekah, habis duit dia, kita dapat pahala dia 100%. Royalti 100% sempurna. Jangan sia-siakan Pak, jangan sia-siakan kesempatan mumpung kita masih bisa bernafas. Karena nggak lama lagi Pak, habis ini dunia, selesai. Yang ada hanya sesal saja. Maka dalam Al-Quran dikatakan setiap orang di dalam kubur menjerit menangis, ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah, aku akan bersedekah. Kan sering ustaz-ustaz menjelaskan ayat itu. Kenapa harus bersedekah? Ya. Jadi hadirin sekalian, maka mumpung kita masih bernafas, bergerak, mainkanlah. Ya. Ini teman-teman di rumah ya, ini rekeningnya saya sudah pinkan, BSI 7726 kali 98. Kirimkan donasi seikhlasnya. Kalau ada yang mau berkomitmen 1 halaman nggak apa-apa. Ada yang berniat nih untuk ayah saya, untuk anak saya, untuk mertua saya. Jamaah kita ada 1 orang 47 halaman Pak. Jamaah masjid kita 7 halaman. Dia bilang nih untuk saya, untuk ibu, untuk suami, untuk anak, untuk orang tua. Itu mau berapa halaman? Mau 1/2 halaman boleh, mau 1/10 halaman. Biar cepat saya pulang ke masjid ini Pak. Kalau nggak cepat terkumpul 6 M itu, saya sudah berazam, saya bilang, insya Allah Pak, 6 M tenang. Antum buat amalan saja, fokus ke pembangunan masjid, buat masjid seindah mungkin, sebagus mungkin. Jangan sampai mengecewakan umat. Kemudian saya akan menghias lantai 4 dengan galeri Al-Quran. Nanti akan jadi destinasi wisata. Itu lantai 4, tolong siapkan lift. Saya nggak kuat di tangga, saya bilang. Nah, kalau maka dibuatlah nanti lift di sana Pak. Nanti kalau antum ke Palembang, nanti kita naik ke atas. Itu akan jadi tempat yang indah. Saya sudah bayangkan tuh Masjid Baitur Rahman itu akan menjadi salah satu masjid terindah di Palembang. Seperti masjid kita ini. Allahu Akbar. Semua siap ya? Boleh Pak yang punya handphone dicatat nomor rekeningnya Pak. Catat, buka, keluar handphone masing-masing. Kalau perlu pakai lewat aplikasi itu langsung aplikasi transfer itu.
diketik nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia 77 2-nya 6 kali 98. Itu Pak Lukman, tolong dikasih nomor rekening ke jamaah. Nanti di rumah biar musyawarah ataupun nanti ada yang mau memutuskan 1 halaman 2 halaman. Pak Ramdan minta tolong ya, kalau ada yang mau ini. Kita mau bangun rumah tahfiz Quran Pak. Kalau kita mau dimudahkan Allah pembangunan masjid kita bantu pembangunan masjid orang. Nanti Allah bantu pembangunan masjid kita. Insyaallah ya. Ini teman-teman di rumah nanti kalian nanti juga harus donasi buat Masjid An-Ni'mah. Nanti saya lain hari akan live lagi akan menpinkan rekening Masjid An-Ni'mah. Kemudian kalian kirimkanlah donasi sebanyak-banyaknya. Enggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Ya, Pak. Ada juga orang sedekah dikit tapi diungkit sampai mati dia ingat-ingat, Pak, itu Masjid An-Ni'mah aku yang sumbang katanya. Kalau enggak aku sumbang kan jadi itu masjid. Ada juga, Pak. Setelah kita berdonasi lupakan, karena donasi ini seperti orang buang air besar, Pak. Sedekah ini seperti orang buang air besar, memang harus dikeluarkan. Kalau enggak keluar jadi penyakit. Betul enggak Pak Idam? Nih, kapan waktu terbaik buang air besar? Waktu pagi, waktu subuh. Kalau enggak dikeluarkan itu jadi penyakit. Ya. Kalau sudah dikeluarkan nggak usah difoto-foto, Pak. Nggak usah disebut-sebut juga, nggak usah dilihat-lihat, lupakan saja. Ya. Nah, jadi hadirin sekalian hanya orang pemberani yang berani mengeluarkan sedekahnya. Silakan mau sedekah 10.000, 100.000 pun silakan ya. Pokoknya saya pengen semua yang mendengarkan tausiah ini baik secara virtual, di rumah di Instagram ataupun di YouTube channel An-Ni'mah TV. Kalian subscribe ya teman-teman yang di Instagram. Kalian subscribe channel YouTube An-Ni'mah TV. Ya, ini tiap hari ada live. Ada bisa 24. Ini Pak Ramdan ini 24 jam kita enggak? Ya, mudah-mudahan nanti ya kalian bisa. Ini udah TV satelit belum? Sudah. Oh, ini sudah TV satelit, Pak. Masya Allah, ini bisa nanti seperti Saling Sapa TV. Sekarang Saling Sapa TV sudah 400.000 subscribernya, Pak. Luar biasa. Saya ikut dari awal sama banyak hal. Dari awal dari tidak ada subscriber, kita mulai bikin video. Sekarang 400.000, Pak. Saya ketemu orang di mana-mana. Oh, saya lihat Tuhan di mana di Saling Sapa TV. Karena TV satelit orang Amerika bisa nonton juga. Ya. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Taala. Oh ya, tolong buat lukisan sini, Pak. Saya mau lihatkan salah satu contoh lukisan yang sudah saya tulis. Karena ini di Palembang garapnya kemarin. Karena besar, saya gulung, Pak. Karena nggak muat di mobil. Jadi saya dipantau melukis Al-Quran sama Depak di Palembang, Departemen Agama, dan 4 orang hafiz Quran, Pak, menemani. Jadi kalau salah dikasih tahu, Pak Ustadz ini nggak bisa sembarangan. Kalau wawnya jangan terpanjang, alif jangan. Jadi ada kaidahnya melukis Al-Quran nih, Pak. Nah, ini salah satu contohnya. Nanti nama donatur, mohon maaf saya akan abadikan di pojok kiri. Nanti kalau nanti ada kita mulai sana kita bisa melihat, Masya Allah. Kita tercatat dalam sejarah itu, ya. Kita tercatat dalam sejarah melukis sejarah di tanah Sriwijaya. Ya, mudah-mudahan lah. Saya tahu orang Citra Grand itu banyak orang Palembang. Banyak orang Palembang sini, Pak. Maka kita harus rekor, Pak. Harus paling banyak halamannya dari sini, Pak. Ya. Atau berjamaah boleh, berjamaah silakan. Saya mau kita rame-rame 4 orang, 3 orang kan, 1 orang 2,5 namanya. Ini cuma hiburan dunia saja, Pak. Sebelum Allah berikan hadiah di akhirat, di dunia disenangkan hati para donatur. Nah, itu ceritanya, Pak. Diabadikan. Alhamdulillah sudah transfer. Insya Allah diberkahi Allah, dijabah oleh Allah. Amin. Baik, itu saja. Mungkin ada yang bertanya sebelum kita isyraq, sebelum kita makan. Oh ya, ada makan-makan kata Pak Ramdan. Silakan abangku. Ada mic kasih, Bang. Langsung aja, Bang, teriak aja, Bang. Ada mic? Hah? Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Saya ingin bertanya begini, Ustaz, di awal itu ketetapan Allah ya, ketetapan Allah ini tidak bisa berubah gitu ya. Ada satu hal yang menarik pada waktu Ustaz pesan tadi, ada satu yang belum ada jaminan, yaitu ikhtiar.
setiap hari kita tuh bagaimana, pertanyaan saya adalah bagaimana kita menyikapi hidup kita yang sehari-hari itu memang berusaha nih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jadi ajib nih Pak, orang lupa Pak. Tak ada satupun ayat Al-Quran yang mengatakan, hai petani, bertanilah kamu, aku beri kamu rezeki, nggak ada. Banyak orang bertani Pak, setelah dia bertani, itu bukan dapat rezeki Pak, rugi dia Pak. Wahai pedagang, berdaganglah kamu, aku beri kamu untung. Mana ada Pak. Berapa banyak pedagang dia berdagang mati-matian Pak, masuk penjara Pak. Rugi. Maka kalau orang berdagang, berikhtiar, niat cari untung, pasti banyak ruginya. Terus apa niat sahabat ke pasar Pak? Berdakwah. Siapa yang pergi mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka dicatat sebagai orang yang sedang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Kalau Bapak mati mau dalam perjalanan menuju pasar, kita meninggal dunia di jalan, mati syahid Pak. Kita sedang mati dalam ikhtiar. Sunnah, ikhtiar itu sunnah. Bukan berarti tidak ada jaminan terus kita tinggalkan, bukan begitu. Makanya Al-Quran itu mengatakan bersungguh-sungguhlah kamu beribadah, jangan lupakan kehidupanmu di dunia. Hari ini kita balik Bang, sungguh-sungguhlah kamu mencari dunia, jangan lupa ibadah. Itu nasihat sepertinya indah, tapi itu bertentangan dengan syariat agama. Iya Pak. Itu saya dengar cerita dari Pak Cecep Almarhum. Dia bilang dia datang ke satu orang duta besar di satu negara. Lagi jamuan makan, duta besar tadi bercerita, membangga-banggakan orang tuanya. Dikatakan, ayah saya ini Pak Ustadz, memang mendidik saya agama dari kecil. Kata ayah saya, sungguh-sungguhlah kamu nak bekerja, jangan lupakan sholat. Itu yang saya pegang Pak Kiai. Maka saya Allah beri kesuksesan di dunia. Apa jawaban Pak Cecep waktu itu Pak Almarhum? Cecep Firdaus. Beliau katakan, Pak, itu nasihat Bapak sepertinya bagus, tapi itu bertentangan dengan Islam. Gara-gara Pak kalimat ini, sungguh-sungguhlah kamu duniamu, jangan lupakan akhiratmu. Hari ini Pak, satu dunia, satu negara Pak, kasihan melihat orang gak kerja. Tapi gak ada orang kasihan melihat orang gak sholat. Pemerintah kita menggelontorkan biaya dana triliunan, mengentaskan angka kemiskinan, membuka lowongan kerja bagi para pengangguran. Ada nggak Rp1 dana untuk mengentaskan angka orang nggak sholat? Nggak ada biaya Pak. Support untuk memamurkan masjid, mana ada. Hari ini begitu juga, kalau anak-anak kita nggak sekolah marah kita. Oh, tapi anak nggak sholat subuh ke masjid, mana anak muda kita nih Pak? Mana Pak? Emang Bapak nggak punya anak nih? Mana mereka? Kita biasa-biasa aja Pak. Maka katakan kepada anak-anak kita, nak, sungguh-sungguhlah kau ibadah nak. Ayah nggak bangga kau jadi S1, S2, S3, profesor, doktor. Ayah nggak bangga kau jadi presiden, tapi kau sholat subuh di rumah. Biar kau nggak jadi siapa-siapa nak. Jadi marbot masjid nggak ada masalah, asal kau 5 waktu di masjid. Jadi kacamata akhirat harus dipakai Bang. Karena dunia ini apa? Dunia ini apa? Ini Masya Allah, ini orang-orang punya dunia semua di sini Pak. Alhamdulillah. Kita bersyukur Allah hantar kita ke perumahan yang lumayan mewah. Ya. Banyak orang bercita-cita mau masuk perumahan ini Pak. Oh, kapan aku bisa tinggal di Citra Grand? Allah hantar antum rumah di sini. Hah? Apa rasanya rumah ini? Biasa-biasa aja Pak. Karena dunia ini memang indah sebelum dimiliki. Kalau sudah dimiliki biasa-biasa aja Pak. Dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Maka kayaknya lebih baik tak usah dimiliki Pak. Biar indah terus. Karena kalau sudah punya biasa-biasa saja. Kemarin itu ada artis yang meninggal dunia, Vanessa Angel dan suaminya. Dia upload story Pak, di atas mobil Alphard. Ya Allah yang ini seperti kita di dalam surga ya. Dia bilang naik mobil Alphard dalam surga Pak. Saya punya mobil Alphard itu saya biarin aja Pak. Sampai berdebu itu mobil Pak. Sebelum punya kayaknya itu mobil wah sekali Pak. Aku kalau punya mobil itu, nih kayaknya ganteng kali nih aku nih. Keren kali nih Masya Allah. Sudah punya biasa-biasa aja Pak. Entah sekarang nggak tahu mobil saya itu siapa yang pegang Pak. Di mana itu mobil sekarang? Serius saya nggak tahu, saya mau tanya, ini mobil di mana? Saya telepon kemarin si Topan, Pak di mana mobil siapa? Di mana parkirnya? Dibilang ada parkir di Depok katanya. Apa itu Pak dunia ini Pak? Kalau kita ajak orang naik mobil mewah kita,
Kira-kira yang bahagia siapa Pak? Yang numpang itu Pak. Bang, bagus sekali mobil ente Bang. Masya Allah. Masya Allah. Dilihat di atas ada sunroofnya. Bang, ini bisa buka nggak Bang? Buka naik kepala ya Bang. Wih, kayak ini kita ya, Prabowo kita ya. Kayak Ustaz Somad katanya. Dalam hati kampungan lo. Kata yang punya mobil. Tapi yang bahagia dia Pak. Yang punya mobil, apalagi itu mobil kredit Pak. Riba lagi. Tanggal 1 mau datang cicilannya. Aduh gila nih Pak. Mati aja Pak hidup Pak kalau harus begitu Pak. Kalau kita punya harta, kita beli barang-barang mewah, kita hanya mendapat pujian manusia saja. Tapi kalau kita punya harta, kita bangun masjid, kita bangun pesantren, kita sedekahkan itu uang, kita akan dapat pujian Allah. Ingat Pak, ada kadangkala sedekah ini diumumkan sebagai motivasi bagi orang untuk bisa bersedekah. Ada fadilahnya. Kalau orang gara-gara melihat kita bersedekah, dia ikut sedekah, kita dapat pahala dia. Tapi perlu meluruskan niat, jangan sampai ria, jangan sampai sombong. Tapi mesti ada Pak, satu amalan rahasia kita dengan Allah yang hanya Allah yang tahu. Istri jangan tahu, anak jangan tahu. Antum punya enggak? Coba pikirkan. Kita punya enggak amalan rahasia Pak? Kalau rahasia jangan cerita Pak. Kadang orang rahasia cerita Pak, itu aneh, ini rahasia sebetulnya. Rahasia kau ceritakan itu bukan rahasia lagi. Malam-malam dia bangun tahajud. Bagus. Pelan-pelan dia bangkit dari tempat tidur, jangan istri bangun. Dia jinjit-jinjit jalan. Pelan-pelan. Hidupin air keran pelan-pelan. Jangan sampai ada yang bangun. Wudu. Kalau wudu Pak, tangan kiri jangan menyentuh muka Pak ya. Tangan kanan aja. Ya. Selesai dia wudu, dia sholat diam-diam. Hanya antara dia dan Allah. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat. Bagus. Ikhlas. Itu amalan rahasia Pak. Nah ada orang yang lihat. Istri pun tak tahu. Tapi tak banyak orang yang sanggup menjaga rahasia itu Pak. Pagi-pagi di kantor, astagfirullah. Kenapa Pak? Semalam tahajud. Hilang langsung Pak. Hilang langsung Pak. Langsung habis tuh amalan Pak. Ikhlas ini penting Pak, ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan berarti kita tidak jadi beramal gara-gara takut dilihat orang. Kalau kita tidak jadi sedekah gara-gara takut dilihat orang itu ria Pak. Kalau antum bersedekah karena ingin dilihat orang itu syirik. Jadi ikhlas itu kapan datangnya Pak? Bisa sebelum, sedang, dan setelah beramal. Maka perlu tasihhun niyah, meluruskan niat. Sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyak istighfar. Siap. Ya kadang-kadang pertamanya enggak ikhlas Pak. Tapi astagfirullah. Ngapain saya sedekah? Harus umumin orang, dilihat orang. Nah, bisa ikhlas itu datangnya belakangan, bisa. Ataupun bisa ria itu datangnya belakangan. Awalnya ikhlas, nyumbang masjid hamba Allah. Pak, kalau antum nyumbang masjid hamba Allah, diam-diam saja Pak. Transferkan dari rekening masjid itu. Transfer aja diam-diam. Nah, saya sebut-sebut ke siapapun. Nanti pun kalau Pak Ramdan umumkan ada alhamdulillah ada hamba Allah 500 juta. Bagus. Enggak usah disikut orang samping. Kenapa Bang? Ente tahu siapa hamba Allah itu? Siapa? Bolehlah kau duga. Hilang langsung tuh Pak. Rahasia ini kita berdua jangan tahu. Jangan kasih tahu orang ya. Itu aku tuh. Buat apa hamba Allah Pak kalau harus diumumkan Pak? Ya, diam-diam aja, senyap-senyap aja. Taruh duit 1 tas, taruh di masjid. Tulis hamba Allah. Sampai kiamat orang nggak tahu. Ya. Nggak apa-apa. Tapi kalaupun kita harus umumkan ini dari saya, dari keluarga saya, itu minta doa orang boleh Pak. Sedekah itu boleh diumumkan terang-terang, boleh senyap-senyap. Insya Allah Pak ya. Jadi tergantung niatnya Pak. Hari ini sekarang ada lahan amal, lahan investasi akhirat, dan besok Pak saya lanjutkan perjalanan lagi Pak. Ya. Ke Subang, Cikampek, terus Bandung, ke Malang, Bali. Ya. Nanti Bapak yang mau ikut konvoi dakwah boleh Pak. Konvoi, Masya Allah. Saya 4 bulan lalu ke Bali, saya pakai mobil Pak Yudi. Kita konvoi ke Bali. Gara-gara ada orang bule mau masuk Islam Pak di Bali. Sebentar lagi kita ini ya. Ada orang dari Estonia mau
masuk Islam. Jadi anak saya kan si Fabian itu punya kembaran perempuan Pak, yang heboh di sosial media, yang lari dari rumah. 2 tahun saya diblok Pak. Ya. Sedih juga rasanya. Sampai 6 bulan yang lalu dia buka blog WhatsApp-nya itu, dia kasih tahu. Dia bilang, Abi aku punya kenalan nih orang bule, orang Estonia. Saya bilang bagus lah, suruh dia masuk Islam. Dia bilang dia nggak punya agama, dia nggak mau masuk Islam. Dia orang baik tapi nggak mau beragama. Saya bilang coba kasih ngomong telepon sama aku, nggak mau. Oh, udah ketemu aja. Tunggu kami di Bali. Saya tunggu di Bali Pak. Kata anak saya ini bule ini kayaknya susah bicara ngajak agama. Saya bilang nggak apa-apa, undang makan di Jimbaran, makan di restoran Pak. Duduk depan saya 5 menit bicara agama Pak. Alhamdulillah Allah beri dia hidayah masuk Islam. Takbir. Dia masuk Islam ganti nama jadi Yusuf. Nah, itu kemarin pahala mobil Pajero itu Pak, naik ke Bali, mengislamkan satu orang Estonia. Kemudian saya nikahkan langsung dia sama anak, sama Alisha. Mudah-mudahan nanti jadi anak yang soleh dan solehah semua, amin. Nah, kemudian hadirin sekalian gitulah. Nanti saya safari dakwah lagi ke Bali lagi. Besok kalau enggak Senin pagi saya jalan Pak Ramdan. Ya, kalau ada misi dari Masjid An-Nikmah juga yang mau kita share-share, santai aja Pak. Kita ngasih tahu aja. Kita nggak minta-minta. Kayak sekarang saya datang ke sini pun nggak minta-minta. Kalau ada yang berminat mau support, boleh silakan. Kalau nggak pun minta doa sih. Minta doanya semoga Allah cepatkan selesaikan bangunan Masjid Baitur Rahman itu. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya wal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwati matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa seluruh guru-guru kami ya Allah, dosa umat Islam seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, tambahkan hidayah di hati kami ya Allah, jadikan diri kami asbab hidayah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Masjid An-Nikmah ini jadikan asbab hidayah ya Allah. Datangkan ya Allah tamu-tamu dari seluruh dunia ke masjid ini ya Allah. Hantarkan kami ke seluruh dunia untuk mendakwahkan agama-Mu ya Allah. Pembangunan rumah tahfiz Al-Quran di Masjid An-Nikmah ini ya Allah, mudahkan ya Allah. Juga dengan pembangunan Masjid Baitur Rahman di Palembang, mudahkan ya Allah. Dan pembangunan masjid-masjid-Mu di seluruh dunia ya Allah, mudahkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, banyak hajat kami, banyak permintaan kami di bulan Maulid yang mulia ini ya Allah. Ya Allah ya Allah, beri kami kekuatan untuk menghidupkan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Beri kami kekuatan untuk bersalawat sebanyak-banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tanamkanlah rasa cinta kepadamu dan Rasul-Mu melebihi segala-galanya di hati kami ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami, tutup aib guru-guru kami, tutup aib keluarga kami, tutup aib umat Islam seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin berjumpa Nabi di syurga nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.